Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalabil huda wa dinil haqi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Sayang, karena senantiasa memberikan nikmat yang tiada putus-putusnya. Sholawat, belantunan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Semoga dengan serinya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Para hadirin kaum musliman dan muslimat, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Manusia Makhluk Paling Mulia. Hadirin rahimakumullah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dijadikan penjelasan, yaitu pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Quran Surat Al-Isra ayat 61. Dia, iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 62. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di derajatan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya. Rupamu itu hanya kepada Allah lah kembalimu. Quran Surat At-Takabun ayat 3. Dari firman Allah di atas sudah jelas manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kedua, manusia diberikan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Apakah tugas khalifah itu? Pertama, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, manusia juga diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi bagi kelanjutan hidup manusia, tidak berbuat kerusakan baik terhadap diri sendiri, diri orang lain, dan juga terhadap bumi ini sendiri di mana manusia tinggal dan beranak cucu. Itulah kemuliaan dan kehormatan yang besar bagi umat manusia. Ketiga, alam semesta diciptakan untuk kehidupan manusia sebagai subjek utama. Bumi, dunia adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memang dimaksudkan untuk kehidupan manusia, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainnya macam-macamnya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Bagi kaum yang mengambil pelajaran Quran An-Nahl ayat 13, dan dialah Allah yang menundukkan lautan daripada daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai,
dan kamu memelihara bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Namun, predikat mulia tidaklah serta-merta melekat dalam diri sendiri tiap manusia. Semuanya tergantung pada apa yang diperbuatnya di muka bumi selama hidupnya. Manusia bahkan bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kegelapan orang-orang zalim, kafir, munafik, dan fasik. Tidak termasuk bukanlah manusia mulia. Hanya orang yang beriman beramal soleh yang layak disebut manusia mulia, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya orang yang mengetahui lagi mengenal Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas khilaf dan salah, dan kepada Allah marilah kita bersama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.